Kalau penampakan yang di belakang, yang di sumur itu sering anak kecil lari-lari gitu kan. Tapi kalau yang di Pulau Melinjo itu ya sosok tinggi genderuwo. Kapan syuting lagi? Mister Tukul, jalan-jalan. Au, saya gitu ngelawaknya kayak Mas Tukul kalau gitu. Langsung lihat saya. Dipeluk. Ingat kan? Bar. Jahat, seseorang yang memang mengirim sesuatu. Allah Akbar, Masya Allah. Di sini lokasi. Lokasi di sini ada meja gitu, ada nongkrong-nongkrong, nyantai gitu. Tahu kopi itu meledak sendiri gelas itu. Ada sekitar 7 gelas, tapi yang meledak itu sekitar 5. Ini langsung saya bakar aja. GSP, Rono, Rene, Icuk. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngelihat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Saya akan menemuin direktur utamanya Macan Ompong Production. Ini kantornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Masya Allah. Loh ini kan grup Sri Mulat. Dan ini CS-nya Mas Tukul Arwana. Mas Didit. Oh iya, iya. Masya Allah. Jangan kenceng-kenceng, jangan kenceng-kenceng. Ini belum makan, belum makan. Ikut-ikutan ketawa aja. Perutnya pindah ke belakang. Ini padahal belum makan Mas, ini Mas. Gimana Kang Surepati, sehat-sehat aja toh? Alhamdulillah saya. Loh kok sekarang di sini toh? Ya biasa Kang Surepati, mengembara. Mengembara dan terdampar di sini. Lah di sini lah ini kantor nih. Oh, kantor baru. Ya, kantor baru. Udah izin Mas Tukul belum? Wah sudah pasti, beliaunya langsung izin. Oh ya silakan monggo bilang gitu. Kata kan Mas Tukul sakit, kok Nah, izin? ya. Udah bisa ngomong? Loh kontak batin toh, karena sudah begini banget jadi kontak batin. Siap. Gimana kabar Mas Tukul? Ya alhamdulillah sudah ada peningkatan. Oh, syukur ya. Ya ada kemajuan lah. Ya, saya udah 2 kali ke Mas Tukul. Alhamdulillah. 2 kali ketemu dan alhamdulillah ya memang ada perkembangan sih. Ya. Cuman pas ketika saya ya sowan ke situ silaturahim, nggak kenal saya Mas. Loh. Terus akhirnya Mas Tukul, ini ke Soleh Pati Mas. Ya akhirnya. Masuk begini aja. Akhirnya saya punya inisiatif nih Ya. supaya ingat saya gimana ini. Nah pakai cara dong. Pakai cara. Akhirnya saya inisiatif langsung muncul tuh. Ya. Wah, kan sering kan syuting Mister Tukul jalan-jalan. Yes. Akhirnya saya ngelawak itu. Ya Mas Tukul masih begini aja. masih bingung ya. Nah, masih bingung. Kapan syuting lagi? Mister Tukul jalan-jalan. Au, saya gitu ngelawaknya kayak Mas Tukul Ya, kalau gitu. au, Langsung lihat saya. Baru Dipeluk. ingat kan? Baru. Harus seperti itu, harus diingatkan seperti itu. Makanya teman-teman yang datang ke sana, paling enggak kalau yang memang sekarang beliaunya ini lupa, itu wajar ya karena dengan sakit itu. Tapi kalau diingatkan dengan mungkin punya video, Mas saya ini dulu sama Tukul, baru dia ingat beliaunya, baru mikir ke situ, baru ingat. Nah, Gitu. sampai lupa ini Ya, mau gimana? Oh iya, bosnya nungguin, bosnya nungguin. Oke, Astagfirullah. saya kenalin ya. Ayo, monggo, Langsung. monggo. Ayo. Assalamualaikum. Masya Allah. Soleh Pati. Tuh, si bos ini. Ini belangkonya kayak Sunan Kalijogo. Masa sih Mas? Monggo. Ayo. Ya, nggih. Mohon maaf nih, namanya siapa? Namanya itu Agus Supriyadi, Mas. Agus Supriyadi. Mas Agus, kenapa ngundang GSP datang ke sini sebenarnya ada apa ini? Mas? Kalau saya sendiri yang merasakan satu ya Mas, ada sedikit kejanggalan gitu. Ya sebelum saya mendirikan MOP ya jujur di pribadi saya itu nggak percaya dengan adanya hal-hal seperti ini gitu. Nggak percaya Mas, 100% tuh bahkan malah nggak percaya. Tapi
begitu saya menjadi pelakunya sebagai owner yang tadinya ikut orang gitu kan, itu merasakan ada keanehan di tubuh saya, ada merasakan keanehan-keanehan gitu. Selalunya seperti itu. Yang kerusakan sampai ke titik hampir berantakan Mas di keluarga saya tuh. Tapi Yang dirasakan. yang secara dirasakan real itu ya kadang terasa berat. di dalam tubuh itu. Terasa berat, kadang tuh semangat juga nggak ada. Padahal saya juga punya tanggung jawab untuk segini banyak orang, tapi ada Mas titik-titik lelah apa yang dibilang Mas Solepati tadi, bahwa mata itu kelihatan lelah, sampai itu udah pasti. Iya. Dan tapi tetap saya lawan gitu loh Mas, untuk tetap berkarya, melihat mereka yang perlu pekerjaan, mereka perlu nafkahi keluarganya, dan MOP insya Allah punya tanggung jawab ke situ. Oke. Gitu. Terus keganjilannya apa Mas? Pernah Keganjilan apa? itu sering Kantor, Mas, di sering rumah, kejadian atau di ada yang pabrik? kalau yang di rumah itu pernah kejadian ada yang naruh sesuatu, aku nggak bisa menyebutkan, tapi ada yang menaruh sesuatu. Seperti apa? Jadi ada 3 pohon bidara, tahu itu benar apa enggak, tapi yang satu ini yang lebih besar Mas. Jadi dari 3 bidara itu aku ngambilnya sama, dengan kondisi sama, tingginya sama, tapi berangsur sampai berbulan-bulan, akhirnya sampai 1 tahun tuh besarnya itu beda. Nah begitu besarnya itu beda sampai akhirnya meledaklah potnya itu. Begitu meledak itu ada sesuatu yang keluar dari tanah, dari bawah tanah itu. Dari bawah tanah itu bentuknya ditaruh di botol, ada serbuk kuning, rambut sama tanah makam. Serbuk kuning, rambut sama Tanah makam. tanah makam. Itu di dalam botol, dan itu bentuknya masih kayak baru gitu Mas. Padahal kalau dilihat dari tanahnya udah pasti lama, orang nggak ada galian baru, tapi dilihat itu masih baru. Nah kalau keganjilan di rumah seperti itu, tapi kalau keganjilan yang di dalam usaha saya itu pernah ada kejadian sampai Pak D saya itu trauma untuk membantu adiknya ya, untuk nemenin adiknya tuh. Ada suatu malam meja tuh bisa goyang sendiri Mas, satu meja tuh kopi tuh gelas di kopi itu bisa meledak. Meja goyang sendiri, kopi, Itu meledak. Gelas di gelas ada kopinya itu meledak. Der, pecah. Gitu. Nah, yang Itu malam kejadiannya pasti malam sesuatu. Dan itu rata-rata di malam Selasa sama malam Jumat. Kalau di pabrik ini pernah ada penampakan apa? Kalau penampakan yang di belakang, yang di sumur itu sering anak kecil lari gitu kan. Tapi kalau yang di Pulau Melinjo itu ya Sosok tinggi. sosok tinggi genderuwo, tapi udah menyatu sama sini. Menyatu sama maksudnya Enggak, maksudnya bisa ngemong gitu loh Mas, bukan ganggu, tapi udah kenal sama, nggak tahu kenal sama pribadi saya atau kenal sama teman-teman nggak tahu, tapi udah menyatu. mungkin udah CS-an sama khodamnya Mas Agus ya. Allahu alam Mas itu. Tapi yang paling seru lagi ya waktu pas aku ulang tahun Mas, itu ulang tahun. Jadi saya ada 3 kejutan yang luar biasa itu. Kejutan sebagai pemenang pekerjaan, di satu sisi kejutan sama teman-teman, belum pernah aku dirayakan ulang tahun itu sama teman-teman. Yang malamnya juga kasih kejutan lagi yang nggak kelihatan Mas gitu. Seperti apa itu? Ya awalnya dari itu lampu tuh goyang-goyang gini, turun naik. Lampu yang mana? Yang itu loh Mas, yang gantung itu. Oh yang gantung sono. Gantung Bergerak itu. begini, terus goyang itu. Akhirnya sesuatu tuh masuk badan saya tuh kayak berat itu. Ke Terus tubuh Mas Agus. pas titik yang tertentu, badan leher saya itu kayak ditarik. Sampai bunyi mak kuat gitu kan, sampai bunyi seperti itu. Lepas dari saya mungkin nggak tahu ya, saya itu ada kodam apa enggak, aku nggak ngerti, tapi akhirnya lepas ke diri saya, masuk ke istri saya. Begitu masuk ke istri saya, lepas lagi masuk ke Andara. Habis itu aku coba belajar dengan apa yang saya punya, dengan diri saya sendiri gitu loh Mas. Aku coba urut dari bawah dengan bacaan Al-Ikhlas sama Falak sama Anas itu, aku coba dari bawah tak buang. Ternyata bisa mengeluarkan apa yang dirasakan di dalamnya, sampai muntah-muntah Mas itu. Kalau kesaksian Mas Didit sendiri apa? Pernah dengar suara atau mungkin penampakan atau apapun yang dirasakan dan dilihat Mas Didit nih? Oke. Kalau pribadi saya Ya. saya dilihatin sih enggak. Seperti hal penampakan ini enggak. Cuma kalau suara, kemungkinan saya pernah merasakan. Iya. Pernah merasakan sekali sampai saya tanya sama Pak Agus. Waktu itu saya malam
Saya sendirian di sini. Jam berapa kira-kira? Wah, itu jam 2 malam. 2 malam. Ya, kurang lebih jam 2. Ya waktu pertama-tamanya Mas pertama Didit kali Mas di saya sini. di sini, menginjak di sini. Oh, Saya disuruh Pak Agus, Mas tunggu dulu sebentar sini. Oh iya Pak, saya jawab gitu kan. Saya nunggu di sini tuh sama sekali nggak ada orang. ya. Pada saat itu pas lagi hujan, terus jam 2 malam saya masih ingat. Itu ada suara kayak harimau. Nah di situ saya merasakan ada suara harimau, tapi saya juga menyadari bahwa dulu Pak Agus pernah bercerita bahwa ya kalau nggak salah ya, ini ibaratnya ilmunya dari buyutnya Pak Agus, Ya, oke. ya kan? Nah di situ saya juga menghargai tempat sini. Kenapa kok sampai dia mau? Mungkin saya di saat waktu kesini pertama kali saya tidak nuwun sewu permisi. Ya, ya, ya. Nah di situ saya menyadari, mungkin di saat itu saya juga lagi kacau ya, apa suara-suara gitu, waduh ketakutan, tapi ada gimana, tapi karena saya punya keyakinan saya sebagai orang Jawa, saya bilang, oh ya mungkin saya kurang permisi nih. Di situ saya bilang permisi ya, kalau saya belum minta izin kalau saya datang ke sini. Akhirnya di situ saya berdoa, di situ saya batin, di situ bahasa seperti itu, tidak ada suara. Lah paginya saya bercerita sama Pak Agus. Pak Agus cuma senyum aja. Ya mungkin beliaunya tahu kan. Nah ini memang ini dari buyutnya dia. Dia bilang, ya udahlah memang seperti itu. Pengen tahu Ya. penampakannya. Ya. Saya buka mata batin sekarang ya. Ya. Langsung keluar. Bus. Tuh, penampakan harimau. Macan ompong. Macan ompong. Kok langsung secepat kilat itu Mas? Langsung nyata ini. Ini Tanpa hebatnya rekayasa. Langsung sedem. Oh kadang-kadang berubah jadi gajah juga. Kalau itu bercandanya Mas Tukul. Alah. Oh ya, nyata kan penampakannya. Karena memang yang babat alas, yang bau rekso sebelum terjadi pabrik punya kantor ini, awalnya dari itu. Leluhur-leluhur, Ya. makanya dinamakan Macan Ompong Production. Loh kan, keanehan lagi terjadi. Langsung. Ketika ngomong Macan Ompong Production langsung biar. Termasuk yang bikin apa di Trans 7, Mas? Ya bikin Panggung. untuk stage-nya Mas Tukul Yang Mas Tukul 4 mata. 4 mata sama mata Najwa Stage. Macan Najwa, OPC. ini yang bikin beliau-beliau ini ternyata nih. Buat reel panggungnya itu ya. Ya. Di Al-Quran kan udah disebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Selain sabar, kita juga wajib melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim apa? Sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, puasanya. Nah, kalau punya rezeki yang melimpah seperti ini jangan lupa. Apa? Yang terakhir adalah haji. Nah, seperti itu. Umroh. Oke, para GSP, kita sama Mas Agus dan juga Mas Didit langsung menuju ke lokasi. Sebelumnya, ntar dulu nih. Oh, iya, iya. Kenang-kenangan buat Kang Soleh Pati. Waduh, dapat apa ini? Os MOP. Oh, subhanallah. Ya, nih. Alhamdulillah. Auranya, biar macan ompongnya. Iya, macan ompongnya, Iya. macan ompong. Terima kasih Mas Agus, Mas Sama-sama, Didit, Mas. biar disimpan sama tim dulu. Ya. Ayo langsung ke lokasi. Ayo. Boleh Mas, kita telusuri di sini. Ayo Mas Agus, Mas Didit. Nggak Mas, ada kalau itu. pernah lihat penampakan apa di sini? Ya. Tapi di sana bukan di sini. Di sana mana? Di belakang kan? Oh, Mas Adi, Mas Adi sini, maaf. Mas Adi nih, maaf. Oh. Sini Mas, maaf Mas. Maaf ya. Namanya siapa? Yang Adi. Mas Adi pernah lihat penampakan apa? Oh, kalau penampakan nggak lihat, tapi sering digoda. Kuda kayak gimana? Ya ada sosok lewat itu di tempat toilet.
Saya lihat. di belakang situ. Ya itu kan tadinya ada sumur mas, sumur tua, tapi lama, tapi nggak cuma tak tutup, nggak diuruk, tetap menghargain airnya kan mas saya. Tapi tak Itu tutup. sekelibat itu sosok perempuan apa laki-laki? Perempuan. Laki ngapain dia? Kalau lakinya kecil, anak kecil. Anak kecil biasanya Anak kayak kecil orang juga ngomong gitu loh mas, kayak orang ngomong gitu. Bukan lagi nyuci kan? Enggak, Ya, itu tetangga sebelah. Kadang Kalau ini ada apa? Orang tahu kalau ini. Orang tahu saya. Kalau yang ini tuh sosok tinggi besar hitam, Iya, matanya sering pindah-pindah. merah, matanya merah. Mata merah. Mata merah, sosok tinggi besar. Jadi saya pernah waktu pertama saya kesini tuh masuk tuh kenalan sama ini tuh, jadi kakinya tuh Nyenggol ya. nyenggol. Nyenggol nih, nyenggol nih. Hmm. jadi merinding loh. No, jadi merinding nih. Jadi kakinya itu Sore-sore loh. sebesar badan saya, Tuh kan nyenggol lagi nih. gitu. Mulai ini kan. Iya, berani dia berarti. Tuh langsung goyang. Tuh kan diem sekarang. Jadi tinggi mas itu, orang kakinya itu sebesar saya kamu. Telapaknya itu sebesar badan saya, jadi badan saya itu nggak kelihatan. Gitu. Nih para GSP, kalau saya lihat dari historis ya, sejarah terjadinya, mohon maaf nih, bukan nuduh ya, bukan suudzon, tapi ada orang yang syirik, ini ditabur tanah kuburan nih, dari ujung sana, nih dari ujung sana sampai ujung sana mentok gitu. Wallahu alam, tapi ini yang saya rasakan, yang saya lihat dengan mata batin. Betul tidaknya Allah yang Maha Tahu. Wallahu alam. Oke, langsung kita telusuri. Di situ ada perempuan dan anak-anak kecil di Iya, anak kecil sumur ya. Iya. umur. Nah keseringannya tuh muncul di daerah-daerah sini nih mas. Sering muncul. Ya dari arah sumur dia biasanya main ke sini. Ini sumur tuanya tetap Sumur masih tuanya, Pak, masih ada airnya, tapi saya tutupin pakai itu, pakai teri. Ini ada sumur tua yang sekarang lagi nggak bisa dibuka karena untuk pekerja ya. Iya untuk Masalah. kerja. Tapi sedikit kelihatan kayaknya, sedikit tuh kelihatan. Tak naikin. Oh iya. Iya. Nah, nih. Ini ditutup bukan? Enggak ditutup mas, pokoknya cuma dinaikin, dikasih angin juga. Maksudnya nggak dimatiin. Oke. Cuma airnya aja yang sudah nggak dimanfaatin. Coba saya observasi gaib, saya deteksi ya. Komunikasi sama dimensi lain yang ada di sumur tua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Kakak! Nih para GSP, nggak ada rekayasa. Saya lihat dengan mata batin bahwa di sini ada sosok siluman ular. Ya, dia sering membuat onar. Sebetulnya ini adalah teror yang ditujukan kepada kantor MOP, ya, dari seseorang yang jahat, seseorang yang memang mengirim sesuatu. Allah Akbar, Masya Allah. Siapa kamu? Setan kamu. Akhraj ya Allah, kata Allah ulalibanna ana warsuli. Innallaha qawiyyun aziz. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Fa innaha la yadurruhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim.
Memang nggak tak tutup, maksudnya wong Jawa kan ra oleh. Dimatiin nggak oleh. Kalau harus nyempet, heeh. Oh, lah setelah aku dia kena langsung bisu. Ini ada tali Masalah ini jalan banyu, Ya. jalan ini. yang sudah lama dan terikat di sini. Kiriman untuk membunuh daripada usaha itu. Maka ini akan saya bumi hanguskan, akan saya netralisir. Ini nggak ada rekayasa saya, nggak ada rekayasa. Ini ketika saya dobrak tadi itu. Oh, ada itu enggak? Apa Betul aku, ah? daun? Saya nggak ada rekayasa di sini, nggak ada rekayasa. Anu sing ono anu lho, Mas, daun, Mas. Daun gedang apa-apa ngono. Ngarepane ana? Oh, ini. Udah ini aja ini. Ini aja pakai daun ini aja nih. Nggak apa-apa nanti ke situ. Ini langsung saya bakar aja. Aku bersih pas Mbak Dikun habis sholat Jumat ular bawa kobra. Tuh, para GSP langsung suara anjing menggonggong ketika saya membakar. Lampunya. Iso, but. Lampunya tinggal ini, but. Iya, biar terang ya. Pantulin ke atas ini. Sampai nggak? Ini mohon maaf agak gelap karena kondisi ya. Jadi ini gangguan-gangguan yang memang dari tadi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bisira innallaha sayyiduhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Walila fi Quraisy atil siruka kullahu yatihu. Bismillah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Jadi ini mohon maaf nih Mas Ya. Agus, Mas Didit, ketika saya dobrak di apa namanya sumur ya, sumur tua itu. Jadi ada sosok ular itu sebenarnya mohon maaf nih, ular siluman itu kiriman. Nah, sudah lama tapi dia munculnya yang baru disadari baru akhir-akhir ini sekitar mungkin 1-2 tahun lah mungkin. 3 tahunan lah Mas, 3 Ya, tahunan. kayak gitu baru muncul tadi. Tapi itu pun reaksinya pelan-pelan karena dia menjaga apa namanya ya, menjaga supaya tidak ketahuan ini kiriman dari mana. Itu yang saya dapatkan. Satu, pembuktian itu, dan kedua, tali yang sudah saya hancurkan, saya bakar itu asli tanpa rekayasa. Itu muncul ketika saya dobrak sumur itu, munculnya di sini terjadi ledakan tadi. Dan alhamdulillah sudah saya singkirkan, sudah saya bakar, sudah saya bumi hanguskan. Oke, para GSP langsung penelusuran ke lokasi. Yuk. Di kamar itu depan tuh kan sering Ular-ular. Iya, kemarin kan saya waktu Jumat itu makanya ketemu itu kan di sini sering ular nih. Ular. Kobra. Tuh kan, ular gaibnya di sini. Cuman dia kalau nampakin kan langsung berupa ular beneran. Ah, beneran. Kayak kemarin itu kan di sini dimatiin tuh. Itu yang sumbernya sering keluar ular ya itu yang dibunuh. Pintu biru itu. Iya. Coba kita ke sana, ayo. Mana? Ini kamarnya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu Pak, karena kan saya sampingan dari teman-teman Pak. Emang sering muncul di kamar apa gimana? Di kamar apa di bawah? Enggak, pokoknya kata
katanya di sini biang sering keluar ular. Memang para GSP, saya masuk ruangan ini Oh, Nah, kayak di pengap video terus Prima agak tuh, ngeliang kepala saya. kita pakai sepatu tahu di Jadi, sepatu ada ular mati. aroma Beneran bau-bau gitu, tanah. beneran, saya tuh Artinya nggak memang bohong. ada Emang sumber, orang Indo Prima mati ya dari sumur bisa ke sini. karena banjir di sepatunya ada ular. Langsung saya netralisir aja. Catek, iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu mas. Tuh, di toilet saya. ya kalau itu mau dari dulu. Astagfirullah. Ada sumber, memang saya tutup tadi. Jadi memang ada arahan dari sumur tua langsung ke sini. Ya karena dari anak-anak sih sering cerita. Jadi saya cuman pengen, karena saya pernah nggak bekerja di sini pak. Saya di Indo Prima. Itu pas waktu pakai sepatu tiba-tiba sepatunya itu ada ular. Tuh kan. Terus dia mati. Oh. Sampai sekarang itu emang udah nggak ada nyawanya. Udah mati karena pakai sepatu. Iya, Tiba-tiba iya. ada kobra, anak kobra Oh. atau apa. Dia dicatat, dia bagian stiker. Itu kan aneh kan. Jadi Nah, sampai itu kan saya nyerang juga ke nggak karyawan mau, ya kan? ya, nyerang ke Karena kan fisik. iya, karena Mas Agus itu kan sama saya kan juga sama. Saya juga gitu. Oke, ini langsung saya netralisir juga di nggak mau di ada tengah-tengah apa-apa. situ. Ayo. Oke, langsung ke lokasi yang lain. KSP saya sama Mas Didit dan juga Mas Agus sudah di lokasi apa ini, Mas? Workshopnya MOP Lokasi juga. yang kedua ya. Kedua. Yang kedua ini kondisinya seperti ini para KSP. Oh, masih ada sambungannya. Saya bilang itu tanah kuburan yang dari sana. Dia juga ternyata, masya Allah, saya nggak ada batas. Ini karena masih ada hubungannya. Secara logika dikasih. Maka dengan ikhtiar kita bertiga dan juga para pemirsa GSP juga mendoakan semoga kejadian-kejadian ini cepat selesai ya, diganti dengan kebaikan, kemakmuran dan kebahagiaan untuk bisa membahagiakan semua, terutama keluarga Mas Agus, karyawan dan juga yang lainnya. Langsung kita telusuri. Nih Mas Agus, pernah ada apa di sini? Nah, yang di Nggak pernah sini, terjadi nih. di sini tuh ada meja, ada mesin meja belah gitu. Oh, Posisinya tuh di sini, Mas. Ya kejadiannya di sini, terus itu ada meja mereka pada istirahat dulu, mungkin sekitar jam 11-an ya. Jam 11 atau jam setengah 12 itu pada Malam. istirahat malam. Oh. Pada bikin kopi, habis itu ditaruh di meja. di sini lokasi. Lokasi di sini ada meja gitu, ada nongkrong-nongkrong, nyantai gitu. Tahu kopi itu meledak sendiri gelas itu. Ada sekitar 7 gelas, tapi yang meledak itu sekitar 5. Meledak. Spontan, jeder. Jedar-jedar gitu. Sampai Pak Desa itu udah nggak berani kesini lagi, sampai punya rasa trauma gitu loh, ketakutan. Itu meledaknya di sini. Ini kalau saya lihat dengan mata batin itu sebenarnya meledak itu dari mana? Dari atas, memang sudah dibikin. Kayak banaspati itu kalau dikirim itu langsung bereaksi, ya, bereaksi ke tempat yang dituju. Ini dari residual energi yang tertangkap masa lalu, karena pernah ada suara ledakan gitu. Sering, Mas. Tuh kan. Ledakan sering. Cuma ya saya itu cuma mungkin orang lemparin, apa orang iseng warga sini gitu. Ternyata warga saya itu juga alhamdulillah, Mas, sambutannya itu baik sebenarnya ke MOP itu, karena ya MOP juga support ke mereka kan, kalau ada kegiatan-kegiatan apapun ya support ke mereka. Yang selama ini saya pelajari gitu ya, Mas, ya, semakin orang belajar benar, ya semakin Mas itu ternyata semakin uji lagi gitu. Dan ini mungkin ya untuk uji nyalinya ya kita suruh bersabar, belajar ikhlas, sabar untuk menerima ini semua, karena ya satu kekuatan ya kembali sama yang di atas, tidak ada satu kekuatan yang lebih kuat dari yang di atas. Oke, para GSP, untuk yang kedua kalinya saya akan meruqyah dan menetralisir tempat ini, ya, karena ada 3, 1 kantor, kedua tadi workshop yang di sana yang sudah kita observasi dapat tali tadi saya bakar, saya musnahkan, dan sekarang saya mau ruqyah dan netralisir di sini. Mau izin nggih? Nggih, Mas monggo, Didit, Mas monggo, Agus. monggo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ini pasukan Madang Utara. Saya sering ketemu Usman jatuh ya. Terus ikutin Gus Solepati YouTube channel. GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.